Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi. Kita akan melanjutkan materi kita tentang penggunaan koneksi basis data dengan PHP dan MySQL. Baik teman-teman sekalian, langkah pertama adalah kita membuat basis data. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan phpMyAdmin. Seperti biasa, tuliskan localhost /phpMyAdmin. Oke, kemudian kita buat database baru. Sebagai contoh, klik database, buat database baru. Misalnya databasenya namanya Tokolapak. Kemudian kita tuliskan buat. Baik, database Tokolapak sudah kita buat. Nah, ini namanya Tokolapak. Kemudian kita coba buat tabel. Nama tabelnya misalkan kita kasih nama produk. Kemudian jumlah kolomnya ada 5. Baik teman semua ya, yang pertama kita kasih ID produk. ID produk. Kemudian yang kedua ada kode produk. Yang ketiga ada nama produk. Kemudian yang keempatnya ada harga. Yang kelimanya ada stok. Kemudian untuk ID produk biarkan integer, kode produk kita buat varchar, nama produk juga varchar, untuk harga dan stok tetap integer. Untuk yang integer seperti biasa kita tidak usah memberikan nilai. Yang varchar wajib memberikan nilai, misalnya kode produk 15, nama produk 60. Kemudian setelah itu kita buat indeksnya untuk ID produk primary key. Kemudian klik AI. Setelah selesai semua, pilih simpan. Baik teman-teman semua, udah terbuat satu buah tabel di dalam database Tokolapak dengan nama tabel produk yang isinya ada ID produk, kode produk, nama produk, harga, dan stok. Sebagai cara untuk mempermudah kita membuat sebuah koneksi ke dalam web ya, kita koneksi antara web dengan MySQL dengan menggunakan MySQL dan PHP. Kita coba isi terlebih dahulu satu buah atau dua buah data. Sebagai contoh, tambahkan data. Kita buat data yang pertama, misalnya kodenya adalah S.001. Kita kasih nama produknya misalkan sate ayam. Kemudian harganya, harga produknya misalnya 3.000. Stoknya ada 100. Yang kedua kita buat kode produknya S.002, misalnya namanya sate kambing. Kemudian harganya misalnya 4.000. Kemudian stoknya misalkan juga 100. Kemudian klik kirim. Ini baru satu ya, tadi satu untuk yang produk. Baik, kita coba lihat hasilnya. Udah ada dua, ada sate ayam dan sate kambing. Baik, ini adalah cara membuat database-nya. Kemudian langkah berikutnya teman sekalian, untuk supaya bisa terkoneksi dengan web ya, website. Jadi website kita atau aplikasi berbasis web dengan basis data atau database MySQL, kita akan coba membuat sebuah project baru. Caranya adalah pertama kita buat sebuah folder di dalam drive C, kemudian ada xampp, kemudian cari folder namanya htdoc. Jadi dalam drive C, xampp, htdoc, kemudian kita buat file baru. Misalnya kita buat file baru, nama projectnya misalkan tadi ada Tokolapak. Tokolapak. Baik, kita sudah buat. Nah, untuk mengetahui apakah Tokolapak ini sudah bisa diakses dari web atau tidak, kita bisa kembali lagi ke sebuah web browser. Misalkan di sini web browsernya. Kita kembali ke web browser. Kita coba lihat di sini, tuliskan localhost /Tokolapak.
Nah, kalau sudah muncul seperti ini, index of Tokalapak, itu artinya bahwa folder kita yang namanya Tokalapak sudah dikenali oleh web server, gitu ya. Sudah bisa diakses dari localhost. Baik teman sekalian, kita coba di video kali ini akan membuat koneksi antara basis data dengan web menggunakan pemrograman PHP dan MySQL. Baik, ini sudah ada foldernya, Tokalapak, sudah bisa diakses dengan web browser. Kemudian kita coba membuat program tersebut menggunakan tag editor. Salah satu tag editor yang banyak dipakai oleh para programmer adalah Sublime, ya. Saya punya Sublime Tag 3. Baik, Sublime Tag 3, kita coba lihat ini tampilannya supaya tidak bingung. Ini saya close dulu semua programnya saya close dulu seperti ini. Kemudian kita buat file baru. Caranya seperti ini, tekan Ctrl N, kemudian kita simpan, Ctrl S untuk membuat baru, Ctrl N untuk menyimpan, Ctrl S. Kemudian jangan lupa kita menyimpannya dalam drive C tadi ya, drive C, kemudian XAMPP, kemudian htdoc, kemudian ada folder namanya Tokalapak. Beri namanya misalnya config.php. Config.php, kemudian pilih save. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita coba membuat coding atau sintaks PHP yang berfungsi untuk menghubungkan antara basis data MySQL dengan PHP atau dengan pemrograman web ini. Caranya tuliskan PHP, tekan tombol tab seperti ini ya. Jadi dimulai dengan tanda tanya PHP dan dengan tanda tanya. Kemudian kita buat sebuah variabel, misalnya kita kasih nama variabelnya koneksi. Koneksi itu fungsinya untuk menghubungkan antara server database dengan PHP atau dengan program kita. Pintarnya adalah MySQLi connect. Kemudian dalam kurung tuliskan hostnya, localhost. Kemudian tuliskan username-nya. Biasanya username-nya root. Kemudian password-nya untuk sementara kita kosongkan. Tapi kalau ada password nanti tinggal tuliskan di bagian ini. Ya, ini titik koma. Kemudian tuliskan juga koneksi atau memilih database yang akan dikoneksikan dengan program kita. Caranya misalnya kita buat variabel baru namanya db, $db, kemudian sama dengan MySQLi select db, dalam kurung tuliskan $koneksi, koma, nama database-nya apa yang tadi? Nama database-nya adalah Tokalapak. Seperti ini. Nah, ini adalah perintah yang simpel untuk menghubungkan antara basis data MySQL dengan aplikasi PHP. Kita coba save. Kemudian untuk mencobanya, kita kembali ke web browser. Di bagian ini localhost Tokalapak, kemudian kita coba refresh, nanti akan muncul satu buah file baru namanya config.php. Kita akan coba diklik. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tidak ada error, itu artinya file config itu sudah benar, sudah bisa digunakan dan sudah terkoneksi antara basis data MySQL dengan PHP. Seperti itu. Mudah sekali ya teman-teman untuk menghubungkan. Jadi caranya hanya membuat sebuah variabel koneksi MySQLi connect, tuliskan hostnya, tuliskan username-nya, password-nya, kemudian buat db MySQL select db-nya atau untuk memilih database yang kita akan koneksikan dengan cara MySQLi select db. Seperti itu teman-teman, kita akan coba lanjutkan lagi ke dalam video berikutnya bagaimana caranya untuk menampilkan data dari database MySQL ke dalam aplikasi PHP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.